밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Welcome to the Base Face Network. Selamat pagi, yang terhormat Miss Reniza Helena Putri, SEMSI, selaku dosen pengampu Teori Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, nama saya Indah Kalina Tambunan dengan NPM 2141186 dari kelas Manajemen 21 Gabungan, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan dengan judul pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Pengertian. Pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu. Suasana pengambilan keputusan dapat terjadi dalam pasti atau certainly, dalam keadaan resiko atau risk, dan dalam ketidakpastian, serta dalam suasana konflik. Analisis keputusan dalam ketidakpastian, informasi yang tersedia atau tidak sempurna, peristiwa yang akan terjadi mungkin dapat diketahui, tetapi probabilitasnya tidak diketahui karena distribusi probabilitasnya tidak dapat disajikan. Analisis keputusan dalam resiko, informasi yang tersedia tidak sempurna. Seluruh peristiwa yang akan terjadi dapat diketahui probabilitas kejadian dan dapat diketahui secara distribusi. Teknik pengambilan keputusan. Beberapa teknik pengambilan keputusan yang efektif antara lain kriteria maksimin, kriteria maksimax, kriteria minimax, dan kriteria Harwich, serta kriteria Lipscomb. Kriteria nilai harapan, kriteria nilai harapan yang hilang, kriteria nilai harapan informasi sempurna. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Pokras tahun 1993 mengemukakan ada 6 langkah proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yaitu mengenali masalah, menamai masalah, menganalisis masalah, mencari alternatif solusi, memilih alternatif solusi, melaksanakan alternatif solusi yang dipilih. Yang pertama, contoh pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Menentukan jumlah produksi yang harus dihasilkan untuk memenuhi permintaan pasar, untuk menentukan harga jual produksi, dan menentukan biaya produksi. Contoh pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Yang pertama, menentukan investasi yang tepat, menentukan strategi bisnis, dan menentukan kebijakan perusahaan. 3. Contoh pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Contoh pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang pertama, menentukan kebijakan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar, menentukan strategi bisnis dalam menghadapi persaingan yang pasti, dan menentukan investasi dalam teknologi baru. Kesimpulan yang dapat kita ambil, pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu. Terdapat beberapa teknik pengambilan keputusan yang efektif, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Langkah-langkah pengambilan keputusan meliputi mengenali masalah, menamai masalah, menganalisis masalah, mencari alternatif solusi, memilih alternatif solusi, dan melaksanakan alternatif solusi yang dipilih. Dan contoh pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, resiko, dan ketidakpastian dapat ditemukan dalam berbagai suatu bisnis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.